Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ATM Doa ini dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah meninggikan derajat keluarga Anda dan memudahkan segala urusan Anda dan membuka pintu-pintu rezeki yang melimpah serta berkah dari segala arah yang tak terduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Gus Idam, sosok pendakwah asal Blitar yang kini tengah banyak digandrungi oleh masyarakat, memberikan ijazah pelunas hutang. Ceramahnya yang mudah dipahami juga banyak berseliweran di media sosial, sehingga banyak juga masyarakat yang ikut mengaji melalui online. Memiliki ribuan jamaah, pengasuh majelis Sabilu Taubah ini memberikan ijazah penting dalam sebuah ceramahnya. Di ceramah tersebut, Gus Idam memberikan ijazah hutang lunas, yang mana pertama seseorang harus curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini caranya curhat yang Allah, ibadahi ditaruh kakeono ketakwaan, uritan, sholawat nariyah iku wacanan ping 41 kali dengan satu tujuan agar hutang cepat lunas, kata Gus Idam kepada jamaahnya. Maksudnya yaitu seseorang yang memiliki hutang yang sudah banyak dan menumpuk serta ia kesulitan saat membayarnya, maka curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menata kembali ibadah, melakukan ketakwaan, banyak membaca wirid serta membaca sholawat nariyah sebanyak 41 kali. Begitulah penjelasan perihal amalan pelunas hutang ini. Semata yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam membayar hutang yang dimiliki. Beliau berkata, apes-apes sing kok utangi lali, lanjut Gus Idam sembari guyonan dengan jamaahnya. Lantas bagaimana bacaan sholawat nariyah? Berikut lafaz dan terjemahannya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda' bihil hawaiju wa tun'alu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laq, yang artinya, wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam
buhulan dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, dan tercapai segala macam keinginan dan husnul khotimah. Dicurahkan air hujan atau rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurahkan kepada para keluarga dan sahabat beliau. Setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh engkau. Hal itu bisa terjadi karena Allah telah berjanji bahwa hamba yang selalu dalam ketakwaan, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Itulah mengapa Gus Ikda menegaskan kepada jamaahnya agar tidak pernah berhenti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan tips lain, yakni saat setelah Isya di masjid jangan langsung pulang, tapi tidurlah di serambi, lalu malam bangun dan sholatlah tahajud serta memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita dan juga dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ATM Doa ini dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya, agar tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meninggikan derajat keluarga Anda dan memudahkan segala urusan Anda dan membuka pintu-pintu rezeki yang melimpah serta berkah dari segala arah yang tak terduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Gus Idam, sosok pendakwah asal Blitar yang kini tengah banyak digandrungi oleh masyarakat, memberikan ijazah pelunas hutang. Ceramahnya yang mudah dipahami juga banyak berseliweran di media sosial, sehingga banyak juga masyarakat yang ikut mengaji melalui online. Memiliki ribuan jamaah, pengasuh majelis Sabilu Taubah ini memberikan ijazah penting dalam sebuah ceramahnya. Di ceramah tersebut, Gus Idam memberikan ijazah hutang lunas, yang mana pertama seseorang harus
curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini caranya curhat nyang Allah, ibadahe ditaro kakeono ketakwaan uritan sholawat nariyah iku wacanan ping 41 kali dengan satu tujuan agar hutang cepat lunas, kata Gus Ikdam kepada jamaahnya. Maksudnya yaitu seseorang yang memiliki hutang yang sudah banyak dan menumpuk serta ia kesulitan saat membayarnya, maka curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menata kembali ibadah, melakukan ketakwaan, banyak membaca wirid serta membaca sholawat nariyah sebanyak 41 kali. Begitulah penjelasan perihal amalan pelunas hutang ini. Semata yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam membayar hutang yang dimiliki. Beliau berkata, apes-apes sing kok utangi lali, lanjut Gus Ikdam sembari guyonan dengan jamaahnya. Lantas bagaimana bacaan sholawat nariyah? Berikut lafaz dan terjemahannya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda' bihil hawaiju wa tun'alu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gumamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laq, yang artinya, wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan, dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, dan tercapai segala macam keinginan dan husnul khotimah. Dicurahkan air hujan atau rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurahkan kepada para keluarga dan sahabat beliau. Setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh engkau. Hal itu bisa terjadi karena Allah telah berjanji bahwa hamba yang selalu dalam ketakwaan, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran surat At-Talaq ayat 2-3, yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Itulah mengapa Gus Ikdam menegaskan kepada jamaahnya agar tidak pernah berhenti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga menyampaikan tips lain, yakni saat setelah Isya di masjid jangan langsung pulang, tapi tidurlah di serambi, lalu malam bangun dan sholatlah tahajud serta memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki kita dan juga dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi
di channel ATM Doa ini dalam keadaan sehat dan juga lancar rezekinya. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas lebih lanjut amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah meninggikan derajat keluarga Anda dan memudahkan segala urusan Anda dan membuka pintu-pintu rezeki yang melimpah serta berkah dari segala arah yang tak terduga-duga. Amin amin ya rabbal alamin. Gus Idam, sosok pendakwah asal Blitar yang kini tengah banyak digandrungi oleh masyarakat, memberikan ijazah pelunas hutang. Ceramahnya yang mudah dipahami juga banyak berseliweran di media sosial, sehingga banyak juga masyarakat yang ikut mengaji melalui online. Memiliki ribuan jamaah, pengasuh majelis Sabilut Taubah ini memberikan ijazah penting dalam sebuah ceramahnya. Di ceramah tersebut, Gus Idam memberikan ijazah hutang lunas, yang mana pertama seseorang harus curhat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini caranya curhat yang Allah, ibadahi ditaro kakeono ketakwaan uritan sholawat nariyah iku wacanan ping 41 kali dengan satu tujuan agar hutang cepat lunas, kata Gus Idam kepada jamaahnya. Maksudnya yaitu seseorang yang memiliki hutang yang sudah banyak dan menumpuk serta ia kesulitan saat membayarnya, maka curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menata kembali ibadah, melakukan ketakwaan, banyak membaca wirid serta membaca sholawat nariyah sebanyak 41 kali. Begitulah penjelasan perihal amalan pelunas hutang ini. Semata yakni memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam membayar hutang yang dimiliki. Beliau berkata, apes-apese sing kok utangi lali, lanjut Gus Idam sembari guyonan dengan jamaahnya. Lantas bagaimana bacaan sholawat nariyah? Berikut lafaz dan terjemahannya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda' bihil hawaiju wa tun'alu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gumamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laq, yang artinya, wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan, dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala macam hajat, dan tercapai segala macam keinginan dan husnul khotimah. Dicurahkan air hujan atau rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurahkan kepada para keluarga dan sahabat beliau. Setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh Engkau.
Hal itu bisa terjadi karena Allah telah berjanji bahwa hamba yang selalu dalam ketakwaan, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran surat At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Itulah mengapa Gus Ikda menegaskan kepada jamaahnya agar tidak pernah berhenti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan tips lain, yakni saat setelah Isya di masjid jangan langsung pulang, tapi tidurlah di serambi lalu malam bangun dan sholatlah tahajud serta memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezeki kita dan juga dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.